Ya, shalom semuanya jemaat FCF dimanapun saudara berada. Baik yang di Sarbini, di rumah dimanapun atau yang sedang berlibur. Ya, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saudara dan saya boleh diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, amin. Dan merupakan satu sukacita, senang benar Bapak Ibu ya. Meskipun siapa karena kita ketutup dengan masker, ya kan? Tapi saya bersyukur karena hari ini benar-benar saya boleh berjumpa dengan saudara semuanya. Dan hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi para wanita. Amin. Khususnya yang sudah menjadi ibu dan calon ibu. Karena secara internasional hari ini semua merayakan Hari Ibu. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi dari hati saya yang paling dalam Bapak Ibu semuanya dan para wanita dimanapun Anda berada ya, baik yang sudah ibu maupun yang belum menjadi ibu ya, happy Mother's Day untuk saudara semuanya. Pagi ini Bapak Ibu dimanapun kau berada, yuk tengok kanan kiri, lihat ke kanan dan ke kiri ya kan. Katakan kepada mereka Happy Mother's Day sekalipun itu bukan ibu kita ya, tetapi kita memiliki ibu yang layak untuk kita kasihi, amin. Ya kan? Yuk hari ini sama-sama kita appreciate and celebrate ya kan, setiap ibu, ya setiap wanita yang hebat, yang sudah membentuk, yang sudah mendampingi, yang sudah mendukung, merawat saudara dan saya ya sampai hari ini. Ya pasti ya, ingat seorang ibu, apalagi ibu saya luar biasa sekali. Waktu dia dipanggil Tuhan, setengah hati saya hilang. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang yang menjadi partner saya selain Yesus. Di dalam doa, di dalam suka dan duka. Ya saya nggak pernah ngomong kemana-mana selain kepada mama saya. Jadi waktu dia pulang benar-benar butuh waktu yang lama. Kadang-kadang di tengah-tengah kesendirian saya bisa nangis sendiri karena teringat. Pagi tadi kalau ada mama luar biasa. Dan biasanya bulan Mei saya juga teringat akan mertua saya karena ulang tahunnya 10 Mei. Jadi saya ingat kedua orang tua ini yang luar biasa. Oleh karena itu kalau engkau masih punya ibu, hargai dia, ya appreciate mereka. Jangan kalau sudah maaf, sudah di peti baru saudara nangis-nangis percuma gak ada gunanya. Amin. Jadi Bapak Ibu pagi ini ya pagi yang penuh berkat, saya diberi kesempatan untuk memberikan, bukan khotbah sih saya rasa ya. Kalau khotbah kayaknya ngajarin gitu. Tapi memberikan encouragement kepada para wanita. Semuanya dimanapun Anda berada. Kenapa? Because we are special. Amin. Kok gak percaya saudara spesial? Spesial di mata Tuhan, spesial di dalam keluargamu. Dan saya percaya Tuhan memberikan dan mempercayakan peranan seorang wanita yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 4 dan 5 ya kan, di situ dikatakan bagaimana wanita disebutkan ya memiliki tugas, tugasnya banyak sekali ya, untuk mendidik, untuk mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya, mengasihi keluarganya, dan harus hidup bijaksana, harus hidup suci, rajin mengatur rumah tangga, dan baik hati. Wah, job desk daripada seorang ibu begitu banyak Bapak Ibu. Bahkan Amsal, kitab Amsal, kalau kita baca Amsal pasal yang ke-31 ayat 10 sampai 31, di situ dinyatakan kehebatan dan kekuatan dari seorang perempuan, seorang istri, seorang mamah. Dia senang bekerja tetapi juga sempat ya memberikan diri untuk menyediakan makanan bagi seluruh keluarganya. Dia seorang yang kuat tetapi hatinya penuh dengan belas kasihan untuk membantu yang lemah, untuk menolong anak-anak dan keluarga. Dia juga pandai mengatur rumah tangganya sedemikian rupa sehingga anak-anak dan suaminya bangun dan berkata berbahagia punya mama yang luar biasa. Tadi dikatakan waktu ada diwawancara ya, dikatakan mama sudah gak bisa dikatakan ngomong apa ya, apalagi disuruh ngomong satu kata, kayaknya kurang. Ya, mama ya
setidak sempurnanya dia is number one di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Nah, hari ini ya sekali lagi saya di sini bukan untuk berkhotbah, tetapi memberikan encouragement buat saudara semuanya, khususnya para wanita maupun para pria. Jadi saya yakin khotbah pagi hari ini atau encouragement pagi hari ini bukan cuma untuk para wanita, tapi untuk kita semuanya. Ya, dan saya ingatkan kembali kepada seluruh wanita yang sudah menikah maupun yang belum, bahwa rancangan dan panggilan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena saudara para wanita, engkau dijadikan sebagai penolong. Ada amin? Penolong. Jadi Bapak Ibu terlepas dengan anggapan dunia yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih lemah secara fisik. Yes. Tapi ada juga yang kuat sih. Ya kan? Lebih sensitif secara perasaan. Ya kan? Lebih mudah mood swing. Itu semua hanyalah atribut secara fisik. Yang sama sekali tidak akan membatasi tentang betapa kuatnya, betapa hebatnya wanita itu sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para wanita, engkau semuanya hebat. Karena Allahmu dan Allahku adalah Allah yang hebat. Jadi di dalam kelemahan kita, kuasa Allah yang dahsyat itu akan dinyatakan melalui kehidupan saudara dan kehidupan saya. Jadi hari ini saya ingin membahas sosok seorang wanita hebat di dalam Alkitab. Yang namanya kita sering dengar tetapi jarang dibahas secara detail. Ya, dan sosok ini saya percaya ya kita ingin memahami semua dan mengerti bahwa setiap wanita di dalam hidup kita itu hebat dan memiliki hati yang kuat, hati yang sensitif, hati yang luar biasa. Wanita ini adalah bernama Ribka. Saya yakin semua kita sudah pernah dengar nama Ribka. Dan doa saya pagi hari ini, ya saya siapkan ini udah ya beberapa hari meskipun terus berubah dan berubah. Ya, saya berdoa untuk setiap wanita yang ada di tempat ini maupun Anda yang ada dimanapun, yang ada di rumah atau yang sedang liburan. Engkau yang namanya wanita, ya pagi hari ini, ya saya percaya doa saya engkau terus bisa mengembangkan dirimu untuk menjadi Ribka yang hebat bagi keluargamu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajarin bersama-sama tentang Ribka, istri Ishak. Ya betapa hebatnya wanita itu. Ya saya rasa bukan hanya untuk para wanita ya khotbah sharing ini, tetapi saya percaya setiap kita mau pria mau wanita yang single, yang sudah double, apapun deh, yang sudah nenek sekalipun, kita bisa belajar dari kehidupan Ribka yang ditulis di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Tetapi saya nggak akan baca semuanya. 3 hal yang kita pelajarin bersama-sama. Yang pertama, Ribka itu memberikan yang terbaik. Dia punya hati yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Di dalam Kejadian 24 tadi, nanti Bapak Ibu pulang baca ya Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, engkau pasti akan diberkati. Ayat 16b dikatakan sampai 19, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Apa yang kita bisa pelajarin dari ayat tadi? Bapak Ibu, ayo setiap kita have a heart that is ready to always give the best. Ada amin.
miliki hati yang selalu dan siap memberikan yang terbaik kepada siapapun. Terlebih untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, bahkan orang lain. Jangan kebalikan, kasih untuk orang lain yang terbaik, untuk keluarga sendiri enggak usah. Yang begini-begini aja, yang sederhana saja. Bapak Ibu, Ribka kalau kita boleh lihat, Ribka ya dia udah bersusah payah turun ke mata air, mengisi air, ya lalu dia harus naik lagi karena hamba Abraham itu tadi minta tolong. Minta air minum. Hamba Abraham minta minum sedikit. Tetapi apa yang dilakukan Ribka? Dia bukan cuma memberi minum kepada hamba Abraham dan para pengikutnya. Tetapi dia juga memberikan untuk onta-ontanya. Bayangin Bapak Ibu. Sampai onta binatang. Ya, semua diberi minum. Itu nimba air lumayan Bapak Ibu ya. Semua diberi sampai kenyang. Ya, dari sini kita belajar bahwa benar-benar Ribka ini mempunyai hati yang selalu mau memberikan yang terbaik. Dia melihat dan dia menindaklanjutin apa yang dia lihat. Ini luar biasa sekali. Saya juga boleh melihat dari ayat 1 sampai 67 bahwa Ribka ini seorang wanita yang murah hati. Dia rajin, ya. Ribka juga seorang yang bijaksana, dia juga wanita yang beriman. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kita butuh hati yang seperti ini. Hari-hari ini setiap kita harus dan perlu memiliki hati seperti ini. Di tengah-tengah COVID 2 tahun lebih Bapak Ibu, orang sudah mulai cuek, elu gue. Mulai kurang perhatian satu dengan yang lain. Tapi mari pagi hari ini Roh Kudus ingatkan buat saudara dan saya. Mari miliki hati seperti apa yang dimiliki oleh Ribka. Hati yang willing to go an extra mile. Karena apa? Karena di dalam hati yang siap sedia ini, Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Di tengah-tengah COVID, pekerjaan, ekonomi yang begitu merosot mungkin. Adakah kita masih memiliki hati yang peduli kepada orang lain? Dan mau memberikan yang the best, yang terbaik untuk mereka. Bukan cuma sekedar memberi. Bapak Ibu, kita boleh lihat tadi bahwa Ribka hanya memberi minum, cuman air. Kenapa? Karena itu yang dia punya Bapak Ibu. Tapi hatinya siap untuk memberikan yang terbaik. Dan inilah yang dilihat Tuhan, hati Bapak Ibu. Jadi kita perlu pagi hari ini, ayo, kita nggak tahu berapa lama kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi mari hati kita selalu siap sedia memberikan yang terbaik untuk keluargamu dan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita bisa belajar dari Ribka di dalam apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, ya, mari Bapak Ibu, saya himbau, saya anjurkan, yuk berikan yang terbaik. Don't give the bare minimum, but eagerly seek how you can give the best. Ada amin. Terlebih untuk anak-anak kita sendiri dan untuk keluarga kita. Ini penting sehingga bisa terjadi pemulihan demi pemulihan. Berikan the best solution untuk anakmu ketika dia datang kepada engkau. Dia menangis, dia membutuhkan pertolonganmu, dia butuh nasihatmu. Ya, give the best solution. Ya, give the best help. Be the best friend for your children. Be the best partner, saudara. Ya, the best is not perfect. Benar? Yang terbaik itu tidak sempurna. Karena saya percaya nggak ada ibu yang sempurna di muka bumi ini. Kita masih menuju ke dalam kesempurnaan. Ya, and the best working with what we have, ya, yang terbaik itu sudah ada di dalam hatimu dan hatiku. Ayo kita berikan, kita bagikan, kita bagikan. Jangan disimpan sendiri. And the best is more about the effort, not the result. Yang terbaik itu lebih kepada apa? Kepada usaha dan kesungguhan hati, bukan hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pagi hari ini, ayo kita belajar dari Ribkah. Dan saya mau katakan pagi hari ini kepada seluruh wanita yang ada di sini maupun yang di rumah yang sedang online. Engkau perlu tahu, you are the best mother for your children. Amin. Sekali lagi saya ulang, you are the best mother for your children. Katakan kepada dirimu sendiri yuk, 1, 2, 3. I am the best mother for my children. Saudara, ini penting. Perlu kita sadar. Kenapa saya katakan you are the best mother for your children. Saudara, kita perlu sadarin bahwa anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah titipan Tuhan. Benar? Tuhan titip kepada saudara. Jadi Tuhan percaya, Anda dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi mama buat mereka. Saya sering berjumpa dengan ibu-ibu yang aduh, saya punya anak 1 aja deh, 2 aja deh. Susah, bingung nanti gimana gue bisa gak nih? Aduh mana bisa ya. Aku gak bisa, mana sekolah mahal, ini mahal, repot. Apalagi sekolahan online begini. Aduh gue kagak ngerti, udah deh pastor. Bila perlu gak usah punya anak. Halo, hati-hati dengan perkataan kita. Apapun yang sedang engkau alami saat ini, berapapun usiamu saat ini, percayalah, you are the best mother for your children. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saudara, berarti Tuhan percaya kepada engkau, bahwa engkau itu sanggup mendidik mereka, menyekolahkan mereka, membimbing mereka, merawat mereka. Jadi saya percaya bukan pendeta, bukan sekolahan yang akan mengajarkan Anda untuk menjadi seorang ibu yang baik. Tetapi Tuhanlah yang akan mengajarkan kepada Anda how to be the best mom for your children. Through life itself. Amin. Melalui kehidupanmu sendiri saudara. Engkau akan diajar, engkau akan dididik. Oleh karena itu, jadikan Tuhan sebagai partnermu. Jadikan Tuhan sebagai penasehatmu. Jadikan dia, ya kan, segala-galanya di dalam kehidupanmu. Jadi saya yakin karena anak-anak itu dititipkan Tuhan kepada saudara, bukan dititipkan kepada orang lain. Halo? Anak-anak dititipkan Tuhan dan dipercayakan kepada saudara, bukan dititipkan kepada orang lain. Jadi nggak usah pusing dengan apa kata orang. Percayalah sekali lagi, Anda pasti diberi kemampuan. Engkau diberi kemampuan untuk merawat, ya untuk gimana nanti menyusui, mendidik dia sampai dia gede. Amin Bapak Ibu. Dan jadikan Tuhan sebagai pengajar buat dirimu dan diri anak-anakmu. Amin. Jadi jangan pernah menyerah dengan anak Anda. Saya nggak tahu masalah apa Anda, tetapi jangan pernah menyerah dengan anakmu. Dan jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Just stand up and just be courageous untuk anak-anak saudara dan keluargamu. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau orang ditanya apakah saya seorang ibu yang perfect? Am I the perfect mother? Definitely not. Gak ada yang sempurna, saya juga gak sempurna. Ada yang di sini, saya ibu yang paling sempurna di dunia. Tidak ada. Bapak Ibu best but does not have to be perfect. Yang penting mari perhatikan anak-anak kita. Berikan waktu buat anak-anakmu. Maka engkau akan belajar banyak dari mereka. Ya, yang bisa tahu kita tuh the best mom atau tidak adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai ibu? Ya, tadi Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita? Yang bisa menjawab saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya para wanita. Sekali lagi yakinlah bahwa engkau the best mom for your children. And jadilah mami yang secure. Be secure. Banyak ibu-ibu, maaf kata khususnya ibu-ibu yang muda, merasa nggak secure. Ya. Bapak Ibu, bagaimana anak Anda bisa secure karena kalau ibunya sendiri nggak pernah secure dengan anaknya?
Secure and overconfident itu berbeda Bapak Ibu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang pagi hari ini mungkin engkau ini belum dititipkan anak. Sehingga ketika ada orang tanya, kamu udah menikah berapa tahun? Kenapa sih tanya-tanya, dalam hatinya udah bilang, ngapain sih dia tanya-tanya gue? Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah rasa bagaimana, nggak usah tersinggung. Jawab aja, saya sudah menikah 5 tahun. Anaknya berapa? Saya belum dititipkan anak. Jangan ngomong saya tidak punya anak. Saya belum. Ingat Sarah Bapak Ibu. Ingat bahkan ini siapa? Ribka. Ribka itu setelah menikah dengan Ishak. Itu kalau nggak salah sekitar 20 tahun mandul. Saudara boleh baca di Kejadian 25. Belum punya anak Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa insecure. Jadilah mama yang secure dengan dirimu sendiri. Gak usah malu, gak usah marah-marah. Gue sebel sama mertua gue. Ditanyain melulu. Kok belum punya anak? Ayo ke dokter ABC. Ke Sinsai ABC. Nggak perlu. Percayalah. Kalau Tuhan mempercayai engkau, Dia akan buka kandunganmu. Ya, saya punya kesaksian seorang ibu yang kita doakan. Di sini mungkin ada para pendoa yang berdoa bersama-sama. Suami dan istri mengidap talasemia. Dua-duanya 5 tahun berdoa, menangis ke dokter, tidak bisa punya anak. Tetapi satu kali dia lihat khotbah di Sarbini ini, saya lupa yang nyampein siapa. Terus di situ ditulis, kalau Anda butuh doa bisa telepon ke nomor ini. Yang belakangnya 4343, saya cuma hafal belakangnya. Dia masukkan, tolong dong bantu saya di dalam doa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun lalu setelah 5 tahun setengah, dia bisa hamil. Dan tahun lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki yang luar biasa. Amin, ini talasemia Bapak Ibu. Dan kita terus doakan supaya penyakit talasemia ini tidak menurun kepada anaknya yang namanya Jaden. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ribka di dalam menunggu anak, dia juga bertahun-tahun menantikan kelahiran Yakub dan Esau. Bapak Ibu, bukan cuma ibu-ibu muda saja yang harus secure saat-saat ini. Ya, ibu-ibu yang sudah punya cucu, yang sudah berumur seperti saya lah. Ya, juga harus secure, be secure. Ya, di dalam hidupmu sendiri. Berapapun usia Anda saat ini, ya, engkau adalah the best mom. Dan jadilah secure dengan diri Anda sendiri. Karena saya percaya tugas seorang ibu tidak akan ada pensiunnya. Gak pernah ada ibu yang pensiun. Untuk para nenek, untuk para granny, untuk para oma, untuk para siapapun yang sudah anak-anaknya sudah menikah dan sudah punya cucu-cucu. Jangan merasa, aduh aku sudah tua gak berguna. Halo, jangan pernah mengatakan demikian. Engkau masih bisa menjadi seorang nenek, seorang oma yang bisa menampung curhat daripada cucumu, curhat keluhan daripada anak-anakmu, dan engkau bisa memberikan nasihat buat mereka. Ada amin? Ada amin yang sudah berumur seperti saya. Gak usah malu, gak usah merasa aduh aku udah gak berguna ini. Engkau masih tetap berguna sampai akhir hidupmu. Dan untuk para suami serta anak-anak, your mom is trying her best. Your wife is trying her best. Jadi mari hormati dia, appreciate dia. Ibumu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ya, hargai upayanya. Menghormati mama, menghormati istri meski di dalam ketidaksempurnaan mereka. Karena mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Ribka. Ribka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kejadian 24 ayat 25 dikatakan, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Jadi Bapak Ibu, poin pertama kalau kita mau belajar memberi yang terbaik, maka akan ada ruang yang lebih besar untuk kita bisa berbelas kasihan dan memberikan bantuan yang nyata kepada orang-orang di sekitar kita,
terlebih kepada keluarga kita. Jadi saya percaya di dalam ayat ini Ribka menunjukkan kesensitivitasnya, kepekaannya yang tinggi kepada kebutuhan orang, kebutuhan anak-anak. Jangan cuek dengan kebutuhan anak-anak. Ya, dia peka, dia mampu merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu berempati untuk keperluannya. Bapak Ibu, kelembutan hati seorang wanita yang penuh dengan belas kasihan ini bukan merupakan kelemahannya, tetapi justru merupakan kekuatannya. Ada amin. Amsal 31 tadi kita sudah baca, tetapi ayat 20 dikatakan sampai 21. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi saya percaya dari ayat ini kita bisa melihat hati yang penuh dengan belas kasihan. Dengan apa? Dengan kerelaan untuk mengulurkan tangannya. Yang berarti menjadikan diri kita, diri saudara dan diri saya siap sedia untuk membantu ketika diminta pertolongan oleh anak-anak, oleh suami, oleh orang lain dan oleh siapapun juga. Siapkah hati kita? Dan pagi hari ini saya percaya itu yang diperlukan. Di tengah-tengah dunia yang sedang mulai cuek satu dengan yang lain. Ya, kita belajar peka terhadap keadaan Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan mau memakai kita dengan luar biasa. Belajarlah memiliki hati yang peka. Kenapa? Dengan kebutuhan sekitar kita, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Bapak Ibu, jangan pernah memalingkan wajah saat melihat kebutuhan orang lain. Please Bapak Ibu, sekalipun itu orang suku lain, beragama lain, ayo ulurkan tangan untuk memberi bantuan. Ingat di dalam Kisah Rasul dikatakan, ketika aku lapar engkau kasih aku makan. Ketika aku di penjara engkau kunjungin aku. Ketika aku telanjang engkau beri pakaian buat aku. Apakah kita cuma, oh iya ayat itu ada. Mari Bapak Ibu kita dengar firman, kita lihat dan kita lakukan. Belajar menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin sekali hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, itu adalah hati yang subur untuk karya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, khususnya para wanita. Pagi hari ini saya memberikan encouragement buat kita. Berikan waktu yuk, berikan perhatian, berikan tenaga, berikan kasih sayang, berikan pelukan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Investasikan kehidupanmu ya kepada anak-anak kita, maka engkau akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Banyak anak-anak gadis ya yang begitu haus akan pelukan ibu, pelukan mama. Mari ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin ketika engkau lakukan ini, 3 Yohanes 1 ayat 4 menjadi bagian saudara dan bagian saya. Oleh untuk anak-anak semuanya hargai apa yang ibumu telah lakukan. Ya di tengah-tengah sekali lagi ketidaksempurnaannya. Yang ketiga kita belajar dari Ribka. Belajar Ribka itu memancarkan kasih daripada Allah. Kejadian 24 ayat 26 sampai 27 tadi. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku. Jadi Bapak Ibu, ayat ini kalau kita kembali ke ayat 14 tadi, kita boleh melihat ya Abraham menyuruh hambanya mencari istri buat Ishak. Dan dia katakan kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Bapak Ibu, hati Ribka yang mau memberi yang terbaik, tindakannya yang penuh dengan belas kasihan, ini menjadi bukti kasih setia Tuhan bagi hamba Abraham. Bapak Ibu berbicara hati. Hati adalah ruang Allah.
bekerja dan berkarya. Hati menentukan bagaimana Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Oleh karena itu mari, dan saya percaya kalau bagi hamba Abraham, dia katakan bahwa Ribka adalah bukti dari kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi bukti dari kasih setia Tuhan untuk kehidupan anak-anak dan keluarga kita, bahkan orang lain? Engkau bisa jawab sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mau memberikan lagi encouragement buat para ibu-ibu, para wanita. Be a role model. Jadilah model, belajar untuk melakukan apa yang engkau katakan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, kehidupan. Pancarkan kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupanmu kepada anak-anakmu dan keluargamu. Ya, sebelum menyuruh berdoa untuk anak-anakmu berdoa, jadilah pribadi yang berdoa. Sebelum menuntut ketaatan, miliki dulu hati yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada suami, taat kepada siapapun. Maka anak-anakmu akan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita katakan. Jadilah role model Bapak Ibu. Sehingga anak-anakmu bisa bangga, mamahku nomor 1 di dunia. Bapakku juga nomor 1 di dunia. Para mama, para orang tua juga bisa mengatakan, anakku adalah nomor 1 di dunia. Jangan peduli apa kata orang. Ada amin. Karena Tuhan sekali lagi titip buat engkau, bukan titip kepada mereka. Mereka punya bagiannya sendiri. Tapi bagian saudara dan saya, kita lakukan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk setiap kita, ayo miliki hati seperti Kristus yang sudah dilakukan oleh Ribka. Ya, untuk ditunjukkan melalui kehidupan seorang wanita yang bernama Ribka. 3 hal, memberikan yang terbaik, belajar selalu memberikan yang terbaik. Memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan mari kehidupan kita bisa memancarkan kasih Kristus. Dan para wanita sekali lagi yang ada di tempat ini, you are the best mother for your children. Ingat itu, yang lain boleh lupa. Tetapi engkau ingat, engkau the best mother for your children. Jadilah mama yang secure, be secure. And be a role model for your keluarga, untuk keluarga saudara. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oleh karena itu kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang hebat ya Bapak. Pagi hari ini Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau berdoa buat para ibu, para wanita yang mungkin saat ini engkau merasa aku gagal jadi seorang ibu, aku kecewa, bahkan aku kepahitan. Pagi hari ini mari engkau berkata kepada Tuhan, Bapa, aku percaya janji-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupanku. Mungkin aku melakukan kurang, tetapi setelah aku mendengar firman, aku mau lakukan extra mile untuk anak-anakku dan keluargaku. Aku juga mau berdoa buat pasangan yang belum dititipkan anak-anak. Gak usah malu, gak usah marah. Kalau Tuhan titipkan, pasti Dia buka kandunganmu. Ada amin. Dan pagi hari ini aku juga mau berdoa buat pemulihan keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri. Selama pandemi COVID, mungkin kau kesal, jengkel, karena setiap hari ketemu. Kau kesel dengan anak-anakmu, kau kesel dengan suamimu, suami kesel dengan istri, dengan anak-anak. Karena setiap hari ketemu. Tapi pagi hari ini, di hari yang penuh sukacita, Dia akan membersihkan hatimu. Dia akan membereskan hatimu. Dia akan membuat engkau ibu yang luar biasa buat mereka. Ada amin. Ayo mari saya mau berdoa untuk kalian semuanya. Bapakku yang di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk para ibu Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan merasa kecewa, merasa gagal, merasa kepahitan. Karena mungkin Tuhan perkataan anak-anak yang menyakitkan. Atau mungkin Tuhan mereka merasa belum sebaik apa yang mereka sudah lakukan. Bapak, aku percaya hari ini hari yang penuh sukacita. Engkau akan memberikan pemulihan demi pemulihan buat mereka ya Bapa. Engkau angkat kekecewaan mereka. Engkau angkat kepahitan mereka. Pulihkan Tuhan. Pulihkan hati mereka.
Bapa, aku percaya karena firman-Mu sanggup merubah Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Engkau merubah setiap hati yang sudah kecewa, yang sudah pahit, yang sudah mengalami kelemahan demi kelemahan. Hari ini dia boleh bangkit bersama kebangkitan-Mu Tuhan. Dia menjadi ibu-ibu yang the best untuk anak-anaknya ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Aku juga mau berdoa, oh Tuhan, untuk setiap pasangan-pasangan yang belum memiliki anak, engkau yang belum dikaruniai anak. Suami, engkau boleh taruh tanganmu di perut istrimu, dimanapun engkau berada. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau memberikan sorga yang terbuka kepada pasangan-pasangan yang belum Engkau titipkan anak-anak kepada mereka. Hari ini hari terobosan, hari ini hari mujizat. Engkau buka kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kemandulan atas kandungan-kandungan para wanita Tuhan. Bapa, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, mereka boleh ingat bahwa Engkau Tuhan menjamah kandungan mereka, menguduskan kandungan mereka, dan persiapkan para suami dan para istri untuk menjadi ayah, untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang Kau titipkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku, aku juga mau berdoa untuk pemulihan hubungan suami dan istri, pemulihan keluarga demi keluarga. Mungkin di depan orang mereka kelihatan harmonis, mereka kelihatan baik, mereka begitu kelihatan saling mengasihi. Tetapi sesungguhnya Engkau yang tahu kedalaman hati mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, pulihkan hubungan suami istri yang sudah dingin. Oh Tuhan, tambahkan kasih dari sorga di dalam kehidupan istri, di dalam kehidupan suami Tuhan, sehingga cinta yang mula-mula boleh timbul kembali di dalam hati setiap istri dan suami. Pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak dalam nama Yesus. Jadikan anak-anak Tuhan untuk sadarkan mereka, untuk mereka boleh menghormati, menghargai orang tua mereka, teristimewa ibu mereka. Pagi hari ini Tuhan, aku percaya kuasa-Mu semakin nyata. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan para wanita yang hari ini kami boleh rayakan bersama-sama. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami mau belajar untuk secure terhadap diri kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menjadi role model bagi anak-anak kami. Roh Kudus, mampukan kami. Dan kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang mampu mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa mengalir atas kehidupanmu ketika pagi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukan dengan setia setiap perkataan firman-Nya, maka aku percaya keluargamu akan mengalami pemulihan, hidupmu akan diperbaharui, berkat-berkat Tuhan mengalir dan memenuhi keluargamu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan suami istri anak-anak dipulihkan, bahkan dengan mertua pun dipulihkan. Berkat roh jiwa tubuh mengalir di dalam rumah tangga kami seperti air sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir memenuhi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.